Oke Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Shalom. Oke, puji Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini apa Bapak Ibu? Sanggupkah Tuhan? Ya kan? Sanggupkah Tuhan? Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin kita semua coba merenungkan untuk mengingat-ingat kembali akan segala kebaikan Tuhan, akan segala pertolongan Tuhan, mungkin mujizat-mujizat yang setiap kita alami, mungkin perkara-perkara dahsyat yang kita alami dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Coba kita renungkan sejenak, apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan saya? Apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan Bapak Ibu selama ini? Nah mungkin itu bicara tentang kesembuhan. Mungkin itu bicara tentang pemulihan keluarga. Mungkin itu bicara tentang pemulihan keuangan. Mungkin itu bicara tentang diluputkan dari kecelakaan. Nah apapun yang kita alami, bahkan kita ada saat ini, kita berdiri di tempat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kadang-kadang kita gak sadar gini. Ketika kita bangun pagi, kita melek, kita langsung buka HP mungkin. Tapi itu seringkali kita tidak sadar bahwa ketika kita bangun pagi, kita bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Nah sekarang gini Bapak Ibu. Bandingkan dengan mujizat, mungkin perkara-perkara yang dahsyat, mungkin hal-hal yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Kita bandingkan dengan sekarang. Mungkin tadi, mungkin minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, mungkin tahun yang lalu. Nah bandingkan dengan kehidupan kita, mungkin yang saat ini kita sedang menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya gini, apakah masalah itu lebih besar dari kuasa Tuhan yang sudah Bapak Ibu alami selama ini? Seringkali kan kita berkata gini, Tuhan sanggup gak sih dengan perkara-perkara yang saya hadapi? Tuhan sanggup gak melakukan segala apa yang sedang saya hadapi saat ini? Masih kita bertanya, sanggupkah Tuhan? Mari kita buka Bapak Ibu dalam Mazmur 78 ayat 18 sampai ke 19. Demikian firman Tuhan. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, ini bukan sekedar pertanyaan biasa dari umat Tuhan, dari orang-orang percaya. Tapi kita lihat ini berbicara tentang sikap yang kurang ajar, yang merendahkan Tuhan dengan mempertanyakan gini, kemampuan Tuhan, dengan mempertanyakan kehebatan Tuhan, dengan mempertanyakan kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Benar gak sih? Sanggup gak Tuhan? Sanggupkah Tuhan? Kan bicara sangguplah Tuhan, ini kan bicara satu suatu mulut yang menantang Tuhan, atau merendahkan Tuhan, atau meragukan kuasa Tuhan. Satu hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, yaitu iman yang berbicara dari keluhan menjadi deklarasi.
Nah, iman yang berbicara itu artinya apa? Iman yang aktif. Iman yang tidak pasif. Artinya apa yang memenuhi hati kita, apa yang memenuhi kehidupan kita, pikiran kita itu meluap melalui mulut kita. Makanya gini, jika hati kita orang percaya dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan, pasti gini, kata-katanya akan melepaskan kata-kata iman. Kata-katanya pasti akan meluapkan kata-kata yang penuh dengan percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Ketika hati kita penuh dengan firman Tuhan, kehidupan kita dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, iman yang berbicara berarti kita memberi otoritas kepada firman Tuhan untuk menguasai lidah kita. Untuk menguasai kehidupan kita. Untuk menguasai tindakan kita. Untuk menguasai langkah kita. Nah, dari keluhan, tadi kan iman yang berbicara dari keluhan. Nah, kalau dari keluhan, di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Kalau bicara keluhan Bapak Ibu, bicara tentang keluhan, itu kan ada satu ketakutan kan. Ada satu ketakutan yang berfokus kepada keterbatasan seseorang. Sanggupkah Tuhan menilai Allah kita terbatas? Menilai diri kita sanggup, diri kita mampu, diri kita pintar, sehingga kita berkata, Tuhan sanggup enggak ya? Kita membatasi kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kita hanya mengandalkan apa? Kekuatan kita. Nah, seringkali gini, keluhan-keluhan yang terjadi dalam setiap kita atau pernyataan-pernyataan sanggupkah Tuhan. Sebenarnya gini, ini membuat masalah terlihat besar dan Tuhan kecil. Kita menatap atau kita melihat masalah yang kita hadapi itu besar. Tetapi Tuhan yang begitu besar terlihat kecil. Karena apa? Cara pandang kita. Karena apa? Penglihatan kita tertutup dengan apa? Masalah yang kita hadapi. Atau hal-hal yang begitu yang sedang dihadapi dalam setiap orang. Nah, hal yang seperti ini Tuhan kan mau memberikan kemenangan dalam setiap kita, amin. Tuhan memberikan satu kelepasan dalam setiap kita. Nah, kalau kita masih berkata sanggupkah Tuhan? Apakah yang akan terjadi? Mungkin kekalahan. Sedangkan Tuhan mau kasih kemenangan. Tuhan yang dahsyat akan berikan kemenangan dalam setiap kita. Iman yang berbicara dari keluhan menjadi deklarasi. Nah, menjadi deklarasi. Arti kata deklarasi itu adalah gini. Bahasa iman yang berfokus pada kesanggupan Tuhan. Atau tindakan memperkatakan kebenaran firman Tuhan dengan penuh keyakinan. Sebagai bentuk apa? Pengakuan bahwa kedaulatan Tuhan jauh lebih besar daripada kenyataan yang dihadapi.
Nah, kita mendeklarasikan firman Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mungkin berbeda dengan kenyataan yang sedang kita alami. Nah, itu bukan sekedar gini, kata-kata yang terucap, hanya terucap dalam mulut saja. Tetapi gini, ada sebuah penyerahan totalitas hidup kita yang menghubungkan gini antara mulut kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 78 ya. Di sini ada beberapa alasan Bapak Ibu. Ada beberapa alasan mendasar mengapa seseorang, bahkan gini, mereka sudah sering melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, keajaiban yang Tuhan berikan, tetapi gini, satu titik dia meragukan Tuhan dengan bertanya, sanggupkah Tuhan? Kenapa nih? Kenapa ini bisa terjadi? Yang A, karena gini, karena didominasi oleh nafsu atau keinginan pribadi atau keegoan pribadi. Ini sudah disampaikan oleh saudara Marbun. Kalau kita lihat gini, mereka mencobai Allah dengan hati mereka. Dengan apa? Meminta makanan. Dengan meminta makanan menurut apa? Nafsu mereka. Keinginan mereka. Kadang gini, ketika Tuhan tidak memberikan apa yang mereka inginkan atau yang kita inginkan, bahkan apa yang kita butuhkan atau mereka butuhkan. Ketika keinginan daging atau keegoan pribadi kita tidak terpenuhi, orang percaya seringkali gini, menghakimi kesanggupan Tuhan. Ada doa yang tidak terjawab, keinginan yang tidak terjawab. Padahal gini, ini keinginan daging. Sedangkan Tuhan tidak mau hal seperti ini. Tuhan punya rencana yang lain, tetapi kita kekeh, Tuhan aku ini pengen ini. Sehingga itu tidak terjadi, kita menghakimi gini, Tuhan sanggup gak sih engkau? Kita menganggap jika Tuhan tidak memberi sekarang berarti ini dia tidak sanggup. Nah, ini kan bahaya Bapak Ibu. Didenominasi oleh nafsu atau keinginan pribadi yang kuat. Ini sangat bahaya Bapak Ibu. Lalu yang B. Kenapa sampai orang berkata gini, sanggupkah Tuhan? Yang B. Karena melupakan hal-hal dahsyat dari Tuhan. Orang-orang percaya melupakan hal-hal yang dahsyat, kejadian-kejadian yang luar biasa, perkara-perkara yang sudah terjadi dalam kehidupannya dia lupakan. Kalau di ayat 11 kan dikatakan apa? Ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan dikatakan mereka melupakan. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Nah, kalau kata kita lihat bahasa aslinya melupakan, itu mengabaikan. Melupakan itu berhenti untuk peduli. Cuek. Lebih fokus kepada masalah yang besar yang dihadapi. Seolah-olah gini, mujizat yang kemarin enggak berlaku lagi untuk hari ini. Mujizat yang sudah saya alami waktu itu, mungkin kemarin tidak berlaku untuk di detik ini. Beda cerita. Nah, jangan sampai gini kan, kita melupakan hal-hal yang dahsyat, kita ingat-ingat kembali. Kita renungkan kembali, kita ada sampai saat ini, kita itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ketika saya menyiapkan ini, saya sempat nangis. Benar loh, saya ada sampai ini, saya berdiri tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya.
Maka saya tertegur sekali ketika mungkin ada sikap, mungkin ada hati, ada sikap hati, mungkin ada tindakan. Mungkin secara tidak spontan saya berbicara sanggupkah Tuhan, mungkin melalui tindakan saya, mungkin perkataan saya. Saya tertegur sekali. Jangan melupakan hal-hal yang dahsyat yang sudah Tuhan kasih. Lalu yang C, kenapa seseorang sampai bisa berkata, sanggupkah Tuhan? Yang C yaitu, karena mengandalkan logika. Karena mengandalkan logika. Nah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Mereka melihat padang gurun yang gersang. Secara logika kan, secara manusia gini, mana mungkin padang gurun yang gersang, orang bisa makan dengan kelimpahan. Kadang dengan apa yang kita pandang dengan mata kita, hal yang tidak mungkin, kita berpikir dengan logika kita. Dengan pikiran manusia kita berkata nggak mungkin deh terjadi. Mustahil terjadi. Kadang logika yang lebih diutamakan. Nah, ketika seseorang lebih percaya gini Bapak Ibu. Ketika seseorang lebih percaya kepada fakta di depan mata. Contohnya gini, kenyataan ekonomi. Mungkin hasil lab dari dokter. Mungkin kondisi keluarga. Mungkin kondisi keuangan. Mungkin kondisi masa depan kita. Lebih fokus kepada hal-hal seperti itu. Tapi gini, kita menyampingkan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada sukacita, ada pengharapan, ada kesembuhan di sana. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Nah, kalau kita fokus kepada hal yang di depan mata kita. Hal ekonomi mungkin. Ya mungkin secara tidak langsung kita otomatis kita berkata sanggup gak sih Tuhan? Kita percaya Bapak 2026 ada tahun Tuhan akan memberkati setiap kita. Ada tahun kemenangan, tahun kelepasan. Tuhan akan kasih perkara-perkara yang dahsyat dalam kisah kehidupan kita. Gereja Tuhan. Nah yang D. Mengapa orang sampai berkata sanggupkah Tuhan? Yang D. Karena hati yang tidak melekat. Hati yang jauh. Tuhan mau kita melekat kepada pokok anggur. Kita mau Tuhan mendekat kepada Dia. Memuji menyembah Dia. Kalau kita lihat ayat yang ke-37 dikatakan apa? Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Nah, kata tetap di sini Bapak Ibu, hati mereka tidak tetap. Kata tetap dalam bahasa aslinya yaitu kokoh. Artinya teguh, artinya berdiri tegak. Seseorang yang bisa berdiri tegak, seseorang yang bisa kokoh, seseorang yang bisa teguh dalam kehidupannya. Ketika gini, iman kita memiliki akar yang kuat kepada pondasi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dan melekat kepada sang sumber yaitu Yesus itu sendiri. Seringkali gini, iman kita iman yang situasional. Kadang A, kadang B, kadang C, kadang D. Berubah-ubah tergantung apa yang kita hadapi. Sedangkan kebenaran firman Tuhan itu mutlak. A, ya A, tetap A. Mungkin saat cuaca sedang buruk. Mungkin badai sedang menghadang. Mungkin bertanya di mana Tuhan? Sanggupkah Tuhan?
hati yang terus melekat kepada Tuhan. Hati yang terus berpaut kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-35 Bapak Ibu. Ayat yang ke-35. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka. Dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Nah mungkin ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu. Kita berkata bahwa Allah adalah gunung batuku. Allah adalah tempat perlindunganku. Allah adalah kubu pertahananku. Kita memuji Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan. Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia. Kita mengagung-agungkan Tuhan. Kita mengeluh-elukan Tuhan. Nah, pertanyaannya gini. Apakah perkataan yang kita katakan bahwa Tuhan ajaib, apakah benar-benar terungkap dari hati kita? Tuhan benar-benar ajaib. Tuhan benar-benar sanggup dalam hidup saya. Tuhan benar-benar luar biasa. Tuhan benar-benar pertolongan dalam hidup saya. Apakah itu benar-benar terucap ketika kita memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu? Tanpa kita sadari gini, kita mengucapkan benar Tuhan ajaib, Tuhan perkasa, Tuhan hebat. Tetapi sikap hati kita, tindakan kita sebenarnya gini, kita sedang meragukan Tuhan. Hanya lip service, bibir yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi hati kita, sikap kita. Sebenarnya gini, Tuhan melihat engkau sedang meragukanku. Engkau sedang meragukan kedahsyatanku. Tuhan melihat apa Bapak Ibu? Sikap hati kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan melihat tindakan kita. Nah sekarang Bapak Ibu, solusinya gimana nih? Seperti apa supaya keluhan-keluhan itu menjadi sebuah deklarasi iman dalam kehidupan kita? Yang A, yang bagian ini ya, langkah-langkahnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang A gini, ganti pertanyaan dan ubah fokus kita. Ganti pertanyaan dan ubah fokus kita. Nah keluhan gini, selalu dimulai dengan apa? Keluhan selalu dimulai dengan sebuah pertanyaan yang meragukan apa? Kedaulatan Tuhan. Selalu meragukan akan kebesaran Tuhan. Seperti di ayat 19, sanggupkah Tuhan? Nah cara mengubahnya gimana Bapak Ibu? Berhenti bertanya seperti ini. Sanggupkah Tuhan? Berhenti. Tuhan itu udah pasti sanggup kok. Dan mulai bicara gini, mungkin masalah yang kita hadapi, mungkin hal-hal yang kita hadapi. Kita berkata gini, Tuhan lebih besar dari masalah yang aku hadapi. Tuhan sanggup ketika aku tidak sanggup, ketika aku tidak mampu, aku terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk melakukan itu. Mungkin kita bertanya, sanggupkah Tuhan mencukupi keluarga saya? Sanggupkah dengan hal-hal yang lain mungkin? Mungkin kita mendeklarasikan gini, Tuhanku adalah Yehovah Jireh. Dia menyediakan, dia Allah yang menyediakan. Nah fokus kita gini, kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang di depan mata kita. Ubah pertanyaan, ganti pertanyaan, ubah fokus. Deklarasikan, perkatakan firman Tuhan. Tuhanku adalah Yehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang menyembuhkan. Nah yang B, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang B yaitu perangi ini, kelupa rohani yang tadi dengan kesaksian. Nah, saya katakan awal tadi sebelum khotbah kan, ingat-ingat kembali akan kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Apa itu?
Mungkin ketika kita menghadapi contoh gini. Ketika kita menghadapi suatu masalah tidak kunjung selesai. Kenapa ya masalah saya kok tidak kunjung selesai? Hal-hal yang saya hadapi kok tidak lekas selesai. Kenapa nih? Nah, deklarasikan, mulai perkatakan firman Tuhan. Tuhan yang pernah menolong keluar dari krisis waktu itu adalah Tuhan yang sama yang sedang menopangku saat ini. Nah, perkatakan firman Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Dia sama, janjinya hidup, firman-Nya hidup. Nah, selanjutnya yang C, langkah apa? Yang C yaitu gini, selaraskan hati bukan sekedar ucapan semata. Kita harus menyelaraskan hati kita dengan apa? Dengan tadi kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai gini, deklarasi yang kita ucapkan hanya menjadi ucapan semata. Tetapi mendeklarasikan iman karena kita percaya akan perbuatannya. Kita percaya akan karyanya. Kita percayakan penebusannya. Kita percayakan keselamatannya yang Dia buat dalam kehidupan kita. Contoh gini. Tuhan, meskipun saat ini saya belum melihat hasilnya. Hasil yang belum terlihat tetapi aku memilih untuk tetap percaya. Aku memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau baik, bahwa Engkau sanggup, bahwa rencanamu sempurna bagi kehidupanku. Nah, deklarasikan, perkatakan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini, pesan Tuhan minggu ini, menguatkan setiap kita, bahkan menegur setiap kita. Lalu kita melihat apa? Kedahsyatan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu. Jangan menjadi orang yang berkata, sanggupkah Tuhan? Tetapi bangkitlah menjadi orang yang mendeklarasikan bahwa Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Jangan biarkan mulut kita menjadi saluran keluhan yang meragukan kuasa Tuhan. Tetapi gini, jadikanlah setiap ucapan kita itu sebagai deklarasi iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.